Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, siang ini saya masih di kebun ya, untuk melihat-lihat salah satu varian dari alpokat yang lagi ngetren. Saya lihatkan dulu ya teman-teman. Ini bentuknya kayak gini ya. Nah, saya lihatkan nanti bisa untuk review sendiri. Ini teman-teman, saya lihatkan. Ini namanya alpokat kelut ya teman-teman. Dulu ini mungkin namanya bukan kelut ya. Ini nenek moyangnya itu dulu dari Subang, Jawa Barat ya. Kemudian ini terkenal di Jawa Timur ya, di daerah Kediri itu kemudian di branding menjadi kelutnya ya. Dengan branding itu makanya jadi terkenal ya sampai sekarang ini ya. Dari ciri-cirinya kayak gini teman-teman. Nah, panjang kayak gini ya, kayak apa ya, pedang atau apa. Nah, kita lihatkan teman-teman kayak gini ya. Ini sangat recommended ya kalau untuk dibuahkan teman-teman. Selain besar juga rasanya mentega teman-teman. Jadi kenapa kita harus menanam kelut ya? Karena yang pertama itu ya, kelut ini besar nih, jumbo teman-teman. Saya lihatkan ya, jumbo ini ukurannya bisa 1,5 sampai 2 kilo ya, kalau memang besar itu. Kalau pertumbuhannya bagus, pupuknya bagus, bisa ini 1,5 sampai 2 kilo teman-teman. Tapi kebanyakan banyak 1 sampai 1,5 rata-rata. Kemudian ini bisa matang di pohon teman-teman. Jadi nggak usah kita ram dulu ya, kita petik. Jadi bisa matang di pohon ya. Jadi kalau kita menjual, kalau bisa kita jual matang ya, matang di pohon, atau yang penting ya udah tua gitu loh. Yang menentukan kalau bisa kita sendiri. Jadi harganya bisa lebih mahal teman-teman. Dan ini juga dagingnya tebal teman-teman. Dagingnya tebal, warnanya itu kuning lembut gitu ya. Pulen, rasanya itu pulen. Kalau udah suka makan alpokat mungkin tahu ya rasanya, rasa mentega pulen. Dan ini kadar airnya rendah teman-teman, cocok untuk dibudidayakan ya. Kadar dari alpokat kelut ini sangat rendah kadar airnya. Ini dan juga ini bisa tumbuh di dataran rendah teman-teman. Jadi dimanapun bisa kita tanam ya. Dengan ketinggian 10 sampai 600 mdpl ini bisa tumbuh dan berkembang dan berbuah teman-teman. Recommended kalau untuk dibudidayakan ya. Yang penting nanamnya harus kena sinar matahari langsung. Jadi nanti pertumbuhannya akan cepat ya. Kemudian kalau udah berbuah, buahnya cepat besar teman-teman. Kayak gini ya. Saya lihatkan. Kemudian ini juga sangat cocok teman-teman untuk ditanam di tambu lampot ya. Di depan rumah itu kita beli bibitnya, bibit kleng alpokat kelut ini. Ini mudah sekali untuk berbuah teman-teman, yang penting pupuknya. Kemudian nanti kalau mau pembuahan kasih aja pupuk MKP teman-teman. Jadi dengan pupuk MKP itu kan bisa merangsang untuk berbuah. Yang penting kita stressing air dulu ya, jangan sampai mati. Yang penting stressing air, kemudian kita pupuk MKP ya. Kayak gini ya teman-teman. Ini berapa buah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya ada 20 ini, 20 alpokat ini ya. Oke. Terima kasih teman-teman telah mengikuti saya untuk review ya. Kenapa kita harus bisa memilih alpokat kelut ini ya. Ini recommended kalau mau nanam ini ya. Rasanya pulen, lembut, mentega, besar-besar, bisa 1 kilo sampai 1,5 teman-teman. Kayak gini. Terima kasih waktunya.
Selamat berkebun dari saya, Denny Kalasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.